Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadan. Pada kesempatan ini dalam matkul public speaking, saya ingin menyampaikan cerita, ingin bernarasi dengan tema otomotif, yang mana saya pribadi sangat menyukai dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Jadi saya mempunyai motor bebek Suzuki Shogun 125 tahun 2005, yang mana motor tersebut dibeli oleh ayah saya pada saat umur saya itu kurang lebih pas TK lah. Jadi apa sih yang pengen saya sampaikan gitu? Pada awalnya motor ini tuh motor pertama yang saya pakai untuk saya belajar motor itu kurang lebih pas saya kelas 1 SMP atau kelas 6 SD lah, saya lupa. Pas saya ke SMK, motor tersebut lagi sering-seringnya saya pakai untuk berangkat sekolah, main sama teman-teman. Dari SMP juga sering sih, cuma nggak boleh jauh-jauh lah. Singkat cerita, pas saya sudah lulus SMA itu 2017, motor ini tuh mangkrak di rumah. Kondisinya udah memprihatinkan lah. Pada saat 2023-22 lah, saya ada niat untuk merestorasi, karena memang ya walaupun dalam waktu 3 tahun motor ini mangkrak, ibu saya emang nyuruh lah untuk udah jual aja motornya, aku pakai. Cuman karena emang motor ini yang sering nemenin saya zaman sekolah, pas belajar juga pakai motor ini, banyak kenang-kenangan di situ. Kayak saya niat untuk restorasi. Kejadianlah 2023 restorasi tuh. Motor mesin sih aman. Pokoknya di bulan Juli 2023 saya bertekad untuk ngerapihin total full motor ini, mulai dari penggantian spare part, servis mesin dan perkabelan, kelistrikan segala macem. Pada awalnya memang khususnya spare part motor Suzuki itu agak susah. Saya nyari dari satu bengkel ke bengkel lainnya, mulai dari Jakarta, Depok, Bogor. Waktu saya kelilingin lah di lokasi-lokasi yang memang sering rame menjual spare part motor. Saya ngumpulin spare part kurang lebih itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Ya emang restorasi santai, karena emang uang restorasi itu saya cicil dari gaji per bulan saya sisihin. Lama-lama spare part kumpul semua tuh,
mulai dari penggantian velg, arem, ban, kerapian kabel, kelistrikan, rantai, pengecatan full body, terus bongkar mesin segala macam. Akhirnya pada tahap semua spare part udah kumpul semua. Dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober baru dimulai untuk perakitannya. Di 3 bulan itu motor udah saya masukin tukang cat dan tukang yang benerin mesin. Pokoknya di bulan Oktober motor balik ke rumah dalam kondisi rangka sudah selesai dicat, lalu bodi sudah selesai dicat, semua spare part baru sudah saya beli, pengereman, gear, ban segala macam udah semua, baut-baut semua udah. Nah, langsung perakitan waktu itu saya dibantu oleh kakak saya, abang saya yang ngebantu tuh, karena emang merakit motor dari nol saya sendiri juga belum bisa ya, makanya sedikit-sedikit dibantu. Sama saya juga manggil tukang bengkel yang mana memang masih rekan saya sendiri atau teman nongkrong. Mulailah pada Oktober perakitan karena memang proyek restorasi santai ya, makan waktu 3 minggu sampai motor ini bisa berdiri. Di seminggu terakhir di bulan Oktober, motor saya Suzuki Shogun ini akhirnya semua beres dan mesin bisa nyala. Lalu yang terakhir pada, kalau nggak salah itu hari Minggu, saya coba tes pertama kalinya. Motor ini udah beres, sudah selesai direstorasi, udah cakep. Saya langsung test drive setelah ya 3-4 tahun motor ini ngejogrok. Akhirnya saya ngerasain lagi. Itu terakhir saya pakai itu 2018-an lah. Ya pokoknya singkat cerita, saya sekolah pakai motor ini, saya belajar pakai motor ini, dan akhirnya saya kerja, saya punya uang, saya bagusin lagi motor ini. Jadi pesan juga buat teman-teman yang mungkin ada di rumahnya motor yang ngejogrok atau udah nggak kepake lagi atau bekas pas zaman dulu. Saya mau ngasih pesan, mending kenapa enggak motor yang ngejogrok gitu kita rapihin agar motor itu masih bisa ada manfaatnya, daripada kita beli motor baru. Oke, mendingan kita rapihin. Kenapa enggak gitu kalau memang kita ada dananya. Karena kalau barang kayak seperti motor gitu kan, kalau misalnya masih dipakai kan masih ada manfaatnya. Terus yang belinya juga masih dapat berkahnya gitu, masih dapat pahalanya. Ketika barang yang dia beli dulu masih kepake dan masih bermanfaat sampai sekarang. Itu sih pesan yang mau saya sampaikan pada akhir pidato saya ini, pada akhir narasi, maaf.
Pokoknya sekian aja dari cerita atau narasi saya yang singkat dan sederhana ini. Pokoknya ya, buat teman-teman kelas atau dosen saya atau teman-teman di luar sana yang mungkin punya barang atau apapun itu yang masih bisa kita benahin, masih bisa kita rapihin, masih bisa kita pakai gitu. Kalau kita mau benahin lagi, kenapa enggak gitu, biar barang itu masih ada manfaatnya. Ayo, untuk cerita saya paling segini aja. Bisa ada saran atau masukan untuk saya, tinggal tulis aja di kolom komen. Saya akhirin narasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.